Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman yang saya cintai, yang saya muliakan, alhamdulillah kita akan melanjutkan pembelajaran bagaimana kita mengucapkan huruf-huruf dengan benar, huruf-huruf hijaiyah dengan benar. Yang sebelumnya kita sudah belajar mengenai makharijul huruf, dan sekarang kita akan lanjut ke sifatul huruf. Jadi huruf-huruf hijaiyah ini, semisal ada satu tempat, ya, tempatnya sama hurufnya, contoh sin sama sod, tempatnya sama, makhrajnya sama, tetapi sifatnya yang berbeda. Sin tidak memiliki sifat sod, sebaliknya sod juga tidak memiliki sifat seperti sin. Seperti hanya kita sama-sama hidup di bumi, tetapi kita mempunyai karakter yang berbeda, karakter yang masing-masing. Ada yang penyabar, ada yang pemarah, dan seterusnya. Jadi karakternya beda-beda. Seperti huruf hijaiyah pun sama, tempatnya sama, tetapi sifatnya yang berbeda. Sin sama sod. Sod itu sifatnya apa? Sod itu sifatnya, contohnya, sifatnya salah satunya adalah isti'ala. Nah, isti'ala itu apa? Isti'ala itu lidah terangkat. Nah, itu. Sedangkan sin tidak seperti sod, tidak punya sifat isti'ala ataupun sifat yang lain. Ya. Tafkhim tidak punya, sod punya. Tafkhim itu apa? Tafkhim itu tebal, atau cara gampangnya atau mudahnya adalah menggema, suara menggema. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, teman-teman semua, kita masuk ke sifat yang pertama, ya. Sifatul huruf hijaiyah ini ada dua atau dibagi menjadi dua. Yang pertama itu sifat yang berlawanan, dan yang kedua sifat yang tidak berlawanan. Ya, pintar. Yang sifat yang tidak berlawanan, yang sifat yang berlawanan dulu. Sifat yang berlawanan dulu. Yang pertama ada huruf, ada sifat. Yang pertama ada hamas, lawannya apa? Hamas lawannya jahar. Ada hamas, lawannya jahar. Apa itu hamas? Hamas itu nafas berjalan keluar, nafas keluar. Jadi anginnya itu keluar. Sedangkan jahar itu angin tidak keluar, anginnya tidak keluar. Terus huruf-huruf mana saja yang masuk ke hamas? Yang pertama ada sin. Coba rasakan semua. Sa, angin keluar. Sa, si, su. Bas, angin berjalan keluar. Nggak boleh. Ini nggak bisa. Kalau misal kita mau contoh sa, tidak nafas keluar, lo angin, susah. Yang kedua ada huruf kaf. Ada huruf kaf. Ka. Nah, coba ka. Nafas keluar, Allahu Akbar. Nafas keluar, sifatnya hamas. Sifatnya hamas. Selanjutnya ada huruf ta, hamas juga. Coba ta, rasakan semuanya. Ta, ti, tu, bat. Nafas berjalan keluar. Iya. Selanjutnya ada huruf sa, ka, ta, fa. Tadi fa letaknya di mana? Di bibir. Nah, ini nafas keluar. Fa, fi, fu, fa.
af, nafas keluar. Sakata fa. Sekarang ha juga sama, nafas keluar. Ha, coba ikuti teman-teman, rasakan sendiri, atau bila perlu ambil kertas ya, contohnya misal ini ya. Ketika angin kertasnya itu bergerak, berarti itu nafasnya keluar. Ha, hi, hu, bah. Selanjutnya sakata fa ha sa. Nah ini sa yang mangkok titiknya 3 itu nafasnya keluar. Sa si su bas. Nah, nafas keluar. Sakata fa ha sa ha. Sekarang ha nafas keluar. Ini ha yang besar. Ha-nya biasa ha, tidak perlu tidak perlu begitu. Tapi biasa saja. Ha. Selanjutnya ada sakata faha saha sha. Ini juga nafas keluar. Sha nafas keluar. Sha. Terus kho nah, nafas keluar. Terus yang terakhir so, nafas keluar. Kalau disingkat ada sakata fahasahu syakhsun ya, sakata fahasahu syakhsun. Mungkin banyak yang beda menyingkatnya, atau yang sakatanya di akhir, atau bagaimana. Intinya hurufnya itu ada berapa berarti? 1 sakata faha sahu syakhoso, ada 10 teman-teman. Nah ini teman-teman nanti harus dihafal, terutama bagi teman-teman yang ingin mengajarkan Al-Quran, harus dihafalkan ya, harus dihafalkan. Sakata faha sahu syakhsun. Selain itu tidak boleh nafas jahar. Nanti lebih banyak mana? Lebih banyak yang jaharnya ternyata. Jadi teman-teman ketika baca Al-Quran sudah diatur semua huruf-huruf mana yang harus keluar nafas dan huruf mana yang tidak keluar nafas. Jadi tidak semua huruf itu keluar nafas semua. Kalau semuanya keluar nafas ketika baca Al-Quran gimana ya? Ya terasa capek, ngos-ngosan, bahasa Jawanya ngos-ngosan. Terus berikutnya ada huruf yang sifatnya yang kedua namanya apa ini? Kalau saya hafalnya itu tidak urut ya, tapi insya Allah hafal. Ada tafkhim lawannya tarqiq. Tafkhim lawannya tarqiq ya, ini udah tengah-tengah. Sebelumnya ada syiddah rokhwah, syiddah tawasud sama rokhwah. Boleh nggak dari syiddah? Boleh ya, syiddah tawasud sama rokhwah dulu, tafkhimnya setelah itu. Syiddah tawasud sama rokhwah. Syiddah itu apa? Syiddah itu suara tertahan. Apa? Syiddah itu suara tertahan. Sedangkan tawasud ini tengah-tengah. Nah, tengah-tengah apa? Rokhwah itu tadi ya, tengah-tengah antara syiddah dan rokhwah. Nah, rokhwah itu apa? Rokhwah itu suara melaju. Tadi syiddah apa tadi? Syiddah suara tertahan, rokhwah suara melaju. Tawasud berarti tengah-tengah antara syiddah dan rokhwah. Nah, terus yang termasuk huruf syiddah itu apa saja? Yang termasuk huruf syiddah itu ajid, qaddun, bakat, a, jim, dal, ajid, qaddun, qaf, ta, ba, ka, ta. Ada 8. A, coba A,
suaranya tertahan, tidak tapi suara tertahan. Terus ada huruf jim, ja, sama, ja, tidak, ja, tapi ja, suara tertahan. Dan nafas pun tidak boleh keluar, suaranya tahan dan nafas tidak boleh keluar, tidak ja, tapi ja, ya, nanti bisa dilatih. Terus dal, ad, da, ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas dan tidak boleh nafas keluar dan suaranya tertahan. Da, tidak boleh ini da. Terus qaf, tidak boleh tapi qo. Terus to juga sama, to. Nggak boleh nafas, nggak boleh suaranya melaju tapi suaranya tertahan. Terus ba juga sama, tidak boleh suaranya melaju, ba suara tertahan, ba dan nggak boleh nafas keluar, ba nggak boleh, tapi ba ab. Terus ka, ini ka, huruf k itu juga selain tadi yang di atas termasuk hemes nafas keluar, tetapi tidak boleh suaranya itu melaju. Ada syidahnya, ka. Terus yang terakhir ada huruf ta, tidak boleh ta, tapi ta. Ajid qattun bakat, Terus tawasud ya, karena yang rohwah ini hurufnya lebih banyak, jadi tawasud dulu yang disebutkan. Tawasud itu ada lin umar, lam, nun, ain, mim, ro. Ada 5, lam, nun, ain, mim, ro. Lam. Nah, ini huruf 5 ini ya, terutama ya, sering sekali orang-orang ketika sukun banyak yang memantul, nggak boleh dipantulkan. Al, nggak boleh. Ana, nggak boleh. Ar, nggak boleh. Amal, nggak boleh. Tapi suaranya masih ada sifat rohwah, melajunya itu tidak melaju terus, tapi direm sama syiddah. Syiddah ini sebagai rem, rohwah ini gasnya. Lain tawasud tengah-tengah. Baik teman-teman semua, ini baru 2 ya, sifat yang berlawanan. Selanjutnya ada huruf yang sifatnya tafkhim dan tarqiq. Tafkhim itu apa? Tafkhim itu suara tebal, atau bahasa gampangnya adalah suaranya itu menggema. Suaranya menggema. Menggema itu bagaimana? Ya, contohnya begini, so, menggema, so, tidak boleh sa, tapi so, suaranya menggema. Terus yang tafkhim itu apa saja? Yang tafkhim ada 7 ya, nanti tambah hukum yang hukum ro dan hukum lam lafzul jalalah ya. Yang 7 itu apa saja? Yang 7 itu ada kho, so, khusoto, qid ya, khuso, do, ghain, ro ya, kho, so, do, khuso, do, ghain, to, do. Ada 7 yang suaranya tuh gitu.
itu masuknya ke tafkhim juga. Terus setelah selain huruf tadi, hukum ro ya tadi sudah saya singgung juga di ini penjelasan mengenai makhrajul huruf. Ro itu dibagi menjadi dua, ro yang tafkhim dan tarqiq. Yang tafkhim bagaimana? Ro tersebut harokatnya fathah atau dhammah, atau ro-nya sukun sebelumnya fathah atau dhammah. Terus lafzul jalalah ada lafaz Allah sebelumnya fathah atau dhammah, itu yang dibaca tebal. Ya, ini tafkhim. Sedangkan tarqiq yang tipis, berarti selain huruf yang 7, ya, selain huruf yang 7 ditambah hukum ro dan hukum lam. Hukum ro ya, hukum ro dulu. Hukum ro yang tarqiq, ro-nya itu harokatnya kasroh atau ro-nya itu sukun sebelumnya kasroh. Atau yang hukum lam, lamnya itu lafzul jalalah sebelumnya harokat kasroh. Bismillahi itu lamnya termasuk tarqiq. Tapi kalau Allahu lamnya termasuk tafkhim. Ya, paham sampai sini ya? Alhamdulillah. Selanjutnya ada huruf isti'la. Ya, isti'la hampir sama seperti tafkhim, tapi isti'la cuma 7 saja. Khussaw tinqid kha sa dha ra ta qa dha. Ini ada 7. Lawannya isti'la ada istifal, berarti ini turun. Kalau isti'la tadi saya lupa, maaf. Isti'la penjelasannya adalah lidah terangkat atau terangkatnya lidah ke langit mulut. Ini isti'la. Sedangkan istifal itu turunnya lidah ke dasar mulut, ya. Jadi lidahnya turun. La kan turun, la. Tidak nyempel terus, tidak nempel, tapi diturunkan la. Itu. Jadi ini isti'la yang dirasakan lagi ya. Nanti teman-teman so itu kan terangkat. So. Selanjutnya ada namanya idlaq sama ismat. Idlaq itu apa? Suara keluar dari makhluknya dengan cepat, ya. Atau keluar makhluknya dengan cepat saja tanpa suara aja. Yo, tapi ada suara juga kan. Jadi ini makhraj cepat. Maksudnya bagaimana? Cepat, enggak lambat seperti isti'la. Isti'la kan hampir ya lambat ya kan? Itu contohnya kan. Misal kayak so itu kan agak lambat. Tapi yang ini idlaq makhraj keluar dengan cepat. Contohnya ada huruf fa, ra, mim, na, lam, ba. Fa, min, lubin, fa. Sama-sama coba ikuti ya nanti ya di rumah teman-teman, silakan diikuti. Fa, fi, fu, fa. Nggak boleh fa, tapi fa cepat. Terus ro tidak boleh ro langsung. Fa, ro, ma juga sama, ma nggak boleh ma, tapi ma. Fa, ro, ma, la juga sama, la nggak boleh la, tapi la. Nah, lam ya, ini seringkali salah di masyarakat. Lam ini ada yang mengucapkan le, tapi la. Dan ada yang mengucapkan juga mendengung, maksudnya ke arah hidung. La, bukan la, tapi la dengan fa, ra, ma, la, ba ini ba. Farwamilubin ada 5 kalau salah. Ada 6. Fa, ra, ma, na. Astagfirullah. Ada na juga sama. Na enggak boleh lama-lama. Na tapi na sama na. Terus tadi yang terakhir tadi ba juga sama. Ba cepat. Ba ab. Saya ingatkan kembali, ba tidak boleh nafas ba, tapi ba ab ya.
lawannya idlaq apa? Ismat. Tuh, ini baru yang sifat berlawanan. Sedangkan yang sifat tidak berlawanan, yaitu yang pertama ada sofir. Sofir itu apa? Sofir itu mendesis, desis. Sa, rasakan sendiri. Sa, so, za, sa, so, za, sa, so, za. Nah, sa, so, za. So tidak perlu mencucu, so tidak perlu, tapi so biasa saja. So, si, su. Sa, si, su. Mustaqim. Kalau sod, Mustafa. Jadi sodnya itu menggema. Ya, sifat tadi yang sebelumnya sudah kami sampaikan, isti'la, terus isti'la, tafkhim masih nempel, nggak boleh lepas. Ketika sukun pun tetap nempel. So, mus, nggak boleh mus, tapi Mustafa. Terus yang berikutnya ada takrir. Takrir itu apa? Takrir itu bergetar. Bergetarnya diminimalisir. Ro, nggak boleh ro, tapi ro biasa. Ro, ru, ya. Terus ada lagi inhiraf. Inhiraf itu apa? Inhiraf itu cenderung ke ujung lisan. La sama ro. La sama ro. La, ro. Al, ro. Lam sama ro, ya. Terus tafashi itu apa? Tersebarnya udara di rongga mulut. Menyebar udaranya menyebar. Sha, shi, shu. Enggak boleh ke hidung. Sha. A'udzu billahi minasy a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Terus selanjutnya ada lin. Lin ini cepat. Bukan cepat ini. Mudah. Keluar dengan mudah. Au sama ai. Terus yang terakhir adalah istitolah, memanjang sepanjang sisi lidah. Apa? Do. Istitolah itu do, di, bu, bau. Itu istitolah. Baik teman-teman sekalian, tadi penjelasan yang singkat. Nanti contoh-contohnya insya Allah nanti berikutnya, sekalian nanti gabungan dengan hukum tajwid yang lainnya, hukum sukun, tanwin, mim sukun, terus mad, panjang pendeknya, dan nanti sampai dengan bagaimana kita belajar nada atau naghahnya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.